kalau program hamil nomor satu yang diusahakan adalah coba deh menerapkan gaya hidup sehat pada ibu dan suaminya, pasangannya. Halo, Halo, selamat sore sore, Dokter Tommy, apa sore kabar? Mesti. Baik, alhamdulillah. Oke dok, jadi hari ini kita mau angkat tentang persiapan sebenarnya kehamilan, karena menurut saya kadang orang tuh suka telat setelah mereka, oh kok Ya, lama ya nggak ular, oh ternyata udah lama nunggu nggak hamil-hamil gitu, ya akhirnya karena betul, ketunda lama, akhirnya mereka malah jadi stres, jadinya betul. kepikiran. Oke, Mhm. langsung saja ya dok ya ke Yuk, pertanyaan yang boleh, boleh. pertama. Silakan, Desti. Kapan sih seharusnya perempuan itu mulai concern tentang persiapan kehamilan? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya kapan, itu nggak ada patokan pasti ya. Tapi menurut saya sih sebenarnya dari mulai sedini mungkin ya, seorang perempuan yang udah menginjak pubertas gitu ya, harus aware terhadap kondisi tubuhnya, termasuk kondisi reproduksinya. Oke, Jadi yang paling basic sih menurut saya, seorang remaja misalnya ya, itu harus tahu tuh kira-kira haid normal itu seperti apa sih, apakah saya haidnya normal atau tidak. Jadi oke, banyak sekali masalah-masalah yang sebenarnya bisa diketahui atau sudah bisa dideteksi sejak remaja sebelum dia menikah. Seperti juga oke, misalnya PCOS ya, ya, PCOS, endometriosis, kemudian ada beberapa penyakit-penyakit yang lain yang sebenarnya kalau kita lebih tahu lebih cepat, itu biasanya nanti waktu dia menikah hasilnya lebih baik, bisa lebih cepat hamil, lebih sehat dan sebagainya gitu, Mesti. oke dok. Tadi kan definisi, mungkin dokter Mhm. bisa jelaskan sedikit tentang Ya, menstruasi yang normal tuh seperti normal. apa? Iya. Jadi memang pada awal seorang remaja dapat haid atau kita sebut dengan menarche ya, menarche, Ya, itu dia akan ada periode di mana tidak akan teratur. Biasanya itu oke, paling paling lama 3 tahun, tapi rata-rata 1 tahun. 1 tahun tuh biasanya itu tidak teratur. Tapi kemudian setelah itu masuk ke periode di mana sudah terjadi maturasi atau pematangan antara otak kita, kemudian ovarium ya, ya, itu maka haidnya akan terjadi secara teratur. Kalau haid sudah teratur, itu berarti sudah ada ovulasi. Tandanya oke, adalah apa? Siklus haid antara haid pertama sampai kemudian haid berikutnya itu sekitar 21 sampai 35 hari sekali. oke, Jadi kalau kurang dari 21 atau lebih dari 35, kemungkinan besar ada masalah ovulasinya. Yang kedua, oke, jumlahnya itu biasanya 3 sampai 6 pembalut per hari ya, tidak lebih dari itu. Kemudian lamanya biasanya paling lama 1 minggu. Jadi kalau oke, lebih oke. dari itu atau kalau misalnya kurang kok cuma 1 hari itu juga ada hati-hati. Oh, Dan oke, yang oke. ketiga adalah nyeri haidnya nih Mesti. Jadi Ya, kalau nyeri haid pada orang atau yang normal itu biasanya ya, tidak perlu makan obat, dia cukup istirahat saja hilang. Tapi kalau oke. nyeri haid yang berlebihan harus makan obat, kemudian apalagi harus sampai masuk ke IGD segala macam, pasti ada sesuatu itu yang harus kita ketahui. Oke, jelas sekali dok. Nah, Ya, jadi misalnya siklus mensnya tidak normal seperti yang mhm. disebutkan dokter Tommy tadi, misalnya Ya, kurang dari 21 hari udah mens, atau lebih dari 35 hari tapi nggak mens-mens, kayak banyak yang kasusnya, ya, saya 3 bulan, 4 bulan nggak mhm. mens-mens gitu. Ya. Jadi itu sebaiknya langsung diperiksa saja ya dok ya, dievaluasi. Iya, betul. Jadi nggak usah takut ke ginekolog atau ke obgyn ya, walaupun belum menikah, karena Ya, pemeriksaannya bisa dari perut aja kok ya. Jadi kita bisa lakukan abdominal ultrasound ya. Jadi WSG-nya itu hanya lewat dari perut. Bisa kita lihat oke, tuh volume dari ovariumnya normal atau tidak, kemudian apakah ada tanda-tanda misalnya endometriosis, endometriosis dan sebagainya. Jadi oke. kalau ketahuan, jadi kan bisa lebih aware dan lebih cepat penanganannya. Ya, oke, oke, Mhm. jelas tuh. Jadi nggak usah nunggu, ntar aja lah abis nikah setahun coba, Mhm. baru evaluasi itu nggak harus lagi Ya, sekarang. sebaiknya kalau memang ada keluhan, artinya tadi Oke, mengetahui kondisi apa namanya haidnya terutama ya, itu ya, ya. sebaiknya berobat. Oke, ini dia nanya, kalau Mhm. menstruasinya biasanya maju 3 hari, itu nggak apa-apa kan ya dok? Karena maksudnya tanggalnya maju 3 hari, berarti kan Berarti siklusnya dua puluh 27 lima, kira-kira dua ya. puluh, ya. Ah, Ya, oke, sekitar 27 ya. Itu normal, Mas. Jadi oke, ya tadi 21 sampai 35. Dan oke, antara misalnya bulan ini 27, bulan depan itu biasanya
sampai 3 hari plus minus masih oke. Jadi Oke. misalnya, ya kalau misalnya terus kok hari ini bulan ini 27, bulan depannya 21, kadang-kadang 35, itu juga hati-hati tuh, terlalu variasi terlalu Oh. besar. Jadi kadang-kadang juga ada gangguan ovulasi juga. Gitu. Oke, oke, jelas. Jadi kalau memang siklus menstruasinya tidak jelas atau berantakan atau terlalu sedikit atau terlalu banyak, lebih baik langsung dievaluasi walaupun belum Iya, menikah karena bisa betul, dievaluasi dari atas perut. Oke, betul. baik dok. Nah, kemudian dok, kan kita tahu nih kalau ibu hamil dalam kondisi yang optimal atau prima, Mhm. pasti bayinya juga akan sehat, akan baik Iya, dan asinya juga akan baik kemungkinan besar. Nah, kalau dari segi opjin, apa sih dok yang harus dipersiapkan dan sedini apa harus dipersiapkan? oke. Jadi pertama kali yang harus kita persiapkan, misalnya sudah menikah atau mau menikah, yang merencanakan pernikahan, tentunya nomor satu adalah gaya hidupnya, Mas. Jadi Oke, kita mesti tahu cara makan atau diet yang sehat seperti apa ya. ya, Kemudian apakah berat badannya berlebihan, misalnya dengan indeks massa tubuh di atas 23 atau 25. Jadi kalau Indonesia soalnya 23 tuh dibilang overweight, kalau ya, 25 di atas 25 itu obesitas. Jadi sebaiknya oke, dijaga antara 19 sampai 23. Jadi kalau di bawah oke, 19 terlalu kurus juga nggak bagus ya. Jadi oke, perlu pengetahuan bahwa diet yang sehat seperti apa. Jadi diet yang ya, banyak ya, sayur dan buah, kemudian ya, banyak fiber, olahraga teratur ya. Dan biasanya kita akan menyarankan kalau memang sudah mau menikah ya, mulai mengkonsumsi suplemen yang mengandung asam folat. oke, Jadi asam folat sekitar 400 mikrogram itu adalah untuk mencegah terjadinya ya, kelainan, terutama neural tube defect, jadi ada kelainan ya, saraf pada janin ya. ya, Kemudian ya saya rasa sih lebih ke arah gaya hidup ya, ke arah gaya hidup yang sehat, tidak merokok, tidak minum alkohol ya, tidak kegemukan, oke. tidak kekurusan. Seperti itu sih, Mesti. Ya, oke. Menarik juga sih nih dok yang dokter bilang Iya, tentang asam folat itu dimulai iya, bahkan sebelum kita merencanakan hamil atau mungkin pas mau nikah gitu ya dok. Karena yang saya baca sih memang seharusnya usia produktif perempuan mengkonsumsi asam folat karena nggak tahu kapan tiba-tiba hamil gitu ya dok ya. iya Jadi bukan betul. minumnya pas tahu hamil gitu ya dok. Jadi sebelum dari hamil udah minum. Iya. Oke, jelas sekali dok. Kemudian ada juga yang bertanya, bagaimana kita tahu dok kalau kita sedang dalam masa subur? Oke. Sebenarnya nggak semua perempuan tahu ya ada gejalanya, tapi bisa diperhatikan. Jadi pertama kali adalah kita harus tahu bahwa masa subur itu kira-kira atau ovulasi itu kira-kira adalah 2 minggu sebelum haid berikutnya. Jadi kira-kira 2 minggu Oke, lagi mau haid itu adalah ovulasi. Nah, waktu yang ya, disebut dengan masa subur adalah 3 hari sebelum ovulasi sampai 1 hari setelah ovulasi. Ya, jadi oke, kira-kira misalnya apa namanya siklusnya 28, maka ovulasi di hari ke-14, maka masa subur oke, atau kira-kira hari ke-11 sampai hari ke-15. Nah, di oke, situ coba dilihat apakah perutnya rasanya ada sedikit bloating atau nggak enak gitu ya. Itu kalau ya, memang ada, itu ada tanda-tanda telur yang sudah mulai membesar. Kemudian karena estrogennya meningkat, karena telur itu kan menghasilkan estrogen yang tinggi, maka ya, keluar lendir dari vagina, maaf ya, itu ya, seperti bisa dikatakan seperti putih telur gitu ya. Jadi itu merupakan oke, satu tanda juga ya. oke, Kemudian biasanya payudara juga agak nyeri. ya, Dan yang terakhir kadang-kadang suka ada flek atau keluar ya flek darah gitu ya, yang ya, menandakan bahwa itu adalah waktu ovulasi. Nah, jadi kalau lagi oke. mau punya anak, lagi program hamil, tanda-tanda ini harus diperhatikan. Begitu ada tanda-tanda tersebut, maka sebaiknya hubungan teratur tuh, Mas. 2 sampai 3 kali Oh, seminggu gitu. oke. Oh, jadi dua Sampai sampai tiga tiga kali kali seminggu. seminggu itu di saat Mhm. periode masa subur itu kira-kira dok. Betul. Karena Oke, kenapa 2 sampai 3 kali seminggu? ya, Karena ini jadi sperma itu kalau normal itu bisa hidup di di vagina atau di rahim gitu ya, di traktus genitalis seorang wanita itu sekitar 3 hari. oke. Sedangkan oosit atau sel telur hanya bisa bertahan sekitar 24 jam sampai 48 jam, 1-2 hari. Jadi Oh, kalau oke. hubungannya teratur, kapan Ya, ya, ovulasinya, spermanya ya. masih ada yang bisa membuahi. Gitu. Oke. Oh Ya. iya. Jelas, jelas dok. Jelas sekali. Oke. Nah, kemudian dok,
Nih banyak banget yang tanya, bisa nggak sih dok, saya mau merencanakan saya mau hamil anak laki-laki atau saya mau Mhm. hamil anak perempuan? Oke, jadi kalau secara alami agak sulit. Karena apa? Karena sebenarnya menentukan kelamin itu adalah sperma ya. Jadi sperma Ya, itu ada dua macam, X dan Y, X dan ya, Y. Jadi kalau misalnya memang kebetulan suaminya itu punya sperma yang kebanyakan X, itu biasanya anaknya harus banyak perempuan. Tapi kalau kebanyakan Y-nya, kebanyakan laki-laki. Banyak sih apa ya penelitian empirik, artinya bukan penelitian yang berdasarkan bukti yang kuat ya, itu ya. menunjukkan bahwa sperma yang laki-laki atau yang Y itu dia biasanya lebih light, lebih ringan, lebih cepat bergerak ya, sehingga kalau Mm-mm. kepingin anak laki-laki hubungannya itu atau ya berhubungannya itu adalah dekat-dekat dengan masa subur. Karena Oh, kan oke. sel telur cuma waktunya 24 jam nih, ya. Ya, Jadi kalau dekat masa subur, maka sperma yang nomor satu nyampe ke sel telurnya adalah yang X, yang Y, yang laki-laki ya. ini. Oke. Sedangkan kalau sperma yang Y, yang X, yang perempuan, itu dia lebih berat, tapi lebih tough. Dia bisa bertahan lebih lama. Mungkin perempuan yang diciptakan seperti itu ya, lebih tough dan lebih apa namanya, lebih kuat lah ya. Ya, ya. Sehingga kalau ovulasinya sudah 2-3 hari yang lalu, itu biasanya sperma yang X itu yang akan membuahi sehingga kemungkinan biasanya anak perempuan. Oke. Namun itu kalau secara alami ya Nesti ya. Tapi kalau Ya. misalnya kepingin banget dibantu, bisa saja sih dengan misalnya metode inseminasi, kita bisa menseparasi antara kedua jenis sperma ini, X dan Y. Oh, Kemudian kita bisa inseminasi bisa pilih, ya dok? Mm. bisa, jadi kita pilihkan misalnya yang X saja atau yang Y saja yang ingin dimasukkan ke dalam rongga rahim. Tetapi tentu saja keberhasilannya nggak 100% ya, karena kan tetap Oke. aja ada yang X atau Y yang keikut gitu ya. Tapi yang kalau mau pasti sekali itu adalah dengan metode bayi tabung. Bayi Oh, tabung kita ya. punya metode dengan namanya dengan pre-implantation genetic testing. Jadi kita bisa melakukan biopsi pada embrio blastosis hari kelima, dan memeriksakan kromosomnya. Dan kromosomnya Oke. itu udah ketahuan kan, XX perempuan atau XY laki-laki, sehingga kita bisa pilihkan sesuai yang diinginkan. Gitu, Mas. Oke, jelas sekali dok. Jadi sampai sekarang belum ada bukti yang kuat ya dok tentang teori Kalau bagaimana alami sih praktiknya, susah ya, alaminya. Tapi bisa inseminasi atau yang lebih pasti lagi dari bayi IVF. tabung. Oke. Nah, kemudian dok, apa saja faktor yang bisa menyebabkan suatu kehamilan itu berisiko, baik risiko Mhm. kelahiran prematur atau blighted ovum atau apapun risiko lainnya. Iya, iya. Jadi kalau kehamilan bersiko itu biasanya adalah pada ibu-ibu yang memang memiliki underlying disease atau suatu kondisi penyakit tertentu sebelumnya. Makanya penting sekali tadi ya, selain mengetahui kesehatan reproduksi, juga harus tahu kesehatan secara keseluruhan. Oke. Sehingga kan kita ketahui ada diabetes mellitus dalam yang memang pada usia muda gitu ya, didapatkan bukan karena gaya hidup atau memang penyakit jantung bawaan atau tadi ya gaya hidup yang tidak sehat ya, terlalu kurus, terlalu gemuk. Itu semua akan berpengaruh terhadap kehamilannya. Bahkan misalnya beberapa penyakit seperti PCOS itu juga sangat berisiko misalnya terjadi diabetes dalam kehamilan, kemudian terjadinya preeklamsia, hipertensi, Ya, dan ya, sebagainya. Jadi memang benar-benar harus dikenali dulu sebelum hamil, apakah ya, saya ini sehat atau tidak gitu. ya, Kalau ya, memang belum sehat secara sempurna gitu ya, sebaiknya diperbaiki dulu, ya, baru ya. direncanakan kehamilannya. Iya, iya penting sekali sih ini dok Iya yang dokter betul, sampaikan bahwa kita harus mengetahui sadar diri bahwa ini kita kondisinya normal sehat apa enggak. Kalau memang enggak betul, sehat diperbaiki dahulu sebelum iya. merencanakan kehamilan. Termasuk Oke, juga ini, Mas, ada beberapa yang suka terlewat ya, ya. vaksinasi. Sebelum Nah, kehamilan ya, itu juga penting ya. Jadi seperti yang penting adalah misalnya MMR, Mumps, Measles, Rubella. Jadi kita ya, tahu bahwa salah satunya rubella ini sangat berbahaya ya terhadap janin gitu ya. Jadi kalau bisa memang sebelum hamil cek dulu rubellanya ada atau tidak. Antibodi ya, terhadap ya. rubella. Kalau memang belum, Oke, vaksinasi MMR ini dulu ya. Dan setelah vaksin itu tidak oh, boleh hamil 3 bulan. Jadi oke, setelah oke, oke. MMR. Ya, 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 kemudian tetanus toxoid juga penting. ya. DPT juga sangat penting. Kemudian jangan Oke, lupa penyakit-penyakit lain seperti hepatitis B, hepatitis C,
kemudian harus tahu juga bahwa kita ini bebas dari HIV atau tidak, kemudian bebas dari STD, penyakit-penyakit Ya, menular ya. seksual atau tidak. Jadi memang Oke. itu semua harus di screening dulu. Oke, jadi sebenarnya idealnya sebelum hamil itu semua dievaluasi dok, termasuk Iya, yang kemungkinan infeksi toksoplasma, rubella, HSV, itu semua iya betul. diperiksa. Terutama Idealnya rubella sih diperiksa kalau ya. untuk TORCH ya. Oh, dokter, oke, Iya. terutama itu semua. Kalau darah zat besi, HB, apakah sebaiknya di screening juga? Ya, kalau HB biasanya memang kita akan men-screen begitu pasien hamil ya. Di awal mungkin Oke. kalau dia memang sering melakukan check up, tentunya udah ketahuan tuh ya HB, apakah memang Oh ada ya, kelainan. Karena memang ada wanita-wanita yang sepertinya sehat, ternyata HB-nya cenderung rendah. Misalnya ya, pada pasien-pasien thalassemia minor. ya. Dan itu memang treatmentnya nanti akan berbeda nih pada saat kehamilan, pastinya HB akan turun, anemia Mhm. makin lebih berat, nah itu yang harus benar-benar dijaga. Jadi check up juga medical check up ya Mas ya, Ya, seperti cek HB, gula darah, fungsi hati, fungsi ginjal, itu sebaiknya dilakukan secara berkala, termasuk oke. yang belum menikah gitu. Oke, oke, jelas sekali dok. Em, tadi dokter juga sempat mention vaksin dok. Nah, yang saya Ya, tahu tuh ya kalau di Australia tetanus itu tuh wajib di trimester 3 ya, kehamilan. Tapi kalau di sini kayaknya saya sih enggak ya dok ya, enggak wajib ya enggak. di sini. Ya, sebenarnya diwajibkan waktu mau menikah ya. Kalau Oh, di oke. waktu mendaftar ke KUA tuh saya tahu tuh ada Oh ya, bahwa kita harus harus bebas itu, tapi nggak tahu deh akhirnya wajib atau tidak gitu ya. Tapi oke, termasuk oke. yang diwajibkan karena sebenarnya risiko untuk tetanus di Ya, perkotaan sih cukup kecil, Mesti, oke. karena secara umum kita melahirkannya di rumah sakit atau Ya, di bidan gitu ya, cukup terjaga kebersihannya. Tapi kalau untuk tetanus ini memang di daerah-daerah terpencil atau daerah rural ya, di mana banyak melahirkan di dukun misalnya, ini sangat penting sekali oke, untuk oke, mencegah jelas dok. tetanus. Oke. Tadi ada yang tanya dok, misalnya kayak vaksin HPV, misalnya sebelum Mhm. nikah atau Ya, sebelum hamil, berapa lama sih nggak boleh hamil dari vaksin oke. tersebut? Ya, vaksin HPV ini juga menarik sekali ya. Jadi bahkan pada remaja kan ya disarankan ya, kalau di luar negeri itu remaja pria dan Ya, wanita juga semua harus disarankan. Cuman pada ya, di Indonesia memang sebaiknya sebelum hamil karena kan sebelum sebelum menikah gitu ya, karena ya. memang risikonya akan meningkat setelah nanti dia menikah atau setelah berhubungan. Dan sebelum hamil sebaiknya paling tidak dikasih spare 3 sampai 6 bulan setelah Oke, seperti MMR tadi ya, jadi 3 bulan oke, setelahnya baru program hamil, karena kan oke. pemberian HPV ini juga 3 kali dalam 6 bulan tuh. Jadi Ya, pertama, kemudian sebulan kemudian, baru 6 bulan kemudian baru oke. direncanakan menikah setelah itu. Oke, jadi sebaiknya sebelum nikah ya dok, sudah Ya, diselesaikan semua vaksinnya. Oke. betul. Ya, oke, baik, jelas dok. Nah, ini pertanyaan selanjutnya yang paling banyak ditanyakan. Apa saja sih dok permasalahan yang biasanya dihadapi baik perempuan atau laki-laki ketika mau berencana hamil tapi ternyata nggak hamil-hamil? Apa saja permasalahannya gitu ya, Ya, Esti yang ya? sering, yang Oke, paling paling sering. sering ya. Jadi sebenarnya ada 3 hal yang paling penting atau paling sering menyebabkan kesulitan hamil atau infertilitas. Yang pertama, kalau pada faktor perempuan adalah faktor gangguan ovulasi, yang tadi ditandai Ya, oleh haid yang tidak teratur dan sebagainya. Yang kedua adalah kondisi tuba atau saluran telur, di mana ya. tempat bertemunya sel telur dan sperma. Dan kalau ada sumbatan pada tuba ini, tentu saja tidak akan bertemu nih sel telur dan spermanya sehingga sulit hamil. Dan yang ketiga adalah kondisi pada prianya, yaitu kondisi spermanya kurang baik gitu. Nah, jadi Oke, setelah menikah setahun, hubungan teratur 2 sampai 3 kali seminggu tanpa kontrasepsi, itu sudah bisa dibilang infertilitas. Biasanya dokter akan meriksa prioritas 3 itu. Sel oke, telurnya tumbuh atau tidak, ovulasi terjadi atau tidak ya, saluran telurnya terbuka atau tidak, spermanya bagus atau enggak. Itu sih Mas. oke, Dan yang berikutnya, yang persentasenya lebih kecil adalah misalnya gangguan-gangguan lain, misalnya tadi ada endometriosis, mioma uteri, polip, dan sebagainya. PCOS termasuk yang oke. besar karena dia mengganggu ovulasi. Gitu. Oke,
Ya, jadi di sini banyak banget sih dok yang bertanya terkait PCOS. Mhm. Ternyata banyak sekali yang lapor mereka PCOS gitu. Iya, betul. Jadi, oke, jadi yang paling sering tadi masalah ovulasi ya dok ya, kemudian ada masalah sumbatan di tubuhnya, Coba. kemudian Mhm. pada laki-lakinya. Jadi kalau Iya, yang diperiksa, misalnya, jadi definisi infertilitas itu setelah 1 tahun ya dok hubungan setahun berhubungan teratur, teratur tanpa kontrasepsi. mm-mm, tanpa kontrasepsi. Nah, kemudian jadi yang harus diperiksa bukan hanya perempuannya saja ya dok ya. Oh iya, pasti. Jadi datang ke Oke. dokter Ojin untuk periksa harus sama suami ya, jadi nggak Iya, oke. sendirian. Jadi dua-duanya yang Iya. dievaluasi. Oke. Kemudian kalau red flags tadi udah ya disebutkan tadi mensnya nggak Mhm. teratur, kemudian Iya, nyeri nyeri menstruasi yang berlebih. haid. Tadi Mhm. ada yang bertanya dok kalau nyerinya ringan atau cukup nyeri gitu itu Ya, bagaimana? jadi nyeri haid ini ada dua macam. Yang pertama adalah dysmenorrhea primer, yang kedua dysmenorrhea sekunder. Jadi kalau dari awal udah nyeri, dari umur 13 tahun, 14 tahun udah nyeri, terus begitu-begitu aja ya, Ya, itu sebenarnya nggak terlalu khawatir, karena itu biasanya karena memang ada kontraksi yang berlebihan pada rahim pada saat mengeluarkan darah sehingga nyeri. Tapi kalau oke, yang hati-hati adalah dulunya nggak pernah nyeri haid, tapi kok sekarang oke, makin lama makin nyeri dan makin berat. Itu menunjukkan ada oke. suatu progresivitas penyakit. Dan itu Oh, kita oke, khawatir sekali bahwa itu tanda-tanda dari endometriosis. Karena berarti sangat progresif dan oke, gejalanya makin lama makin berat. Kalau udah oke, yang oke. begitu tuh buru-buru deh periksa gitu. Oke. Oke, jadi biasanya yang progresif ya, nyerinya yang dulunya Ya, biasa, dulu mens nggak apa-apa, tiba-tiba kok apa? makin kesini makin nyeri. Makin Oke, sakit. ini ada yang tanya dok, kalau untuk masalah kesuburan pria biasanya apa ya dok? Oke, masalah kesuburan pria. Sebenarnya ini jadi kondisi atau kualitas sperma itu sangat dipengaruhi juga nih sama, jadi nggak kayak perempuan aja tapi laki-laki. Sangat dipengaruhi Iya. oleh gaya hidup juga. Oh, Ya, oke, nomor satu yang paling merusak atau mempengaruhi kondisi sperma sehingga kurang baik adalah merokok. Ya, jadi hindarilah merokok. Yang kedua, termasuk rokok pasif ya. Jadi ya, walaupun kita nggak ngerokok, tapi kalau sekitar kita merokok sama aja. Ya, resikonya ya, sama. Kemudian vape juga sama, jadi rokok-rokok ya, elektrik dan sebagainya juga sama. Kemudian oke, polusi, ya, dan sperma juga sangat dipengaruhi oleh kondisi psikis. Jadi kalau stres, kurang istirahat, banyak begadang, itu ya juga sangat akan mempengaruhi kondisi sperma sehingga biasanya fluktuatif, jadi nggak terlalu oke, bagus. Nah, kalau misalnya kondisi yang paling sering dan menyebabkan kerusakan atau kondisi sperma yang cukup berat itu biasanya varikokel. ya, Jadi adanya pelebaran pembuluh darah di sekitar testis yang bawaan ya sifatnya, sehingga testisnya itu akan terpengaruh karena testis itu kalau ada pelebaran darah di sekitarnya akan mendapatkan panas yang berlebihan, ya, sehingga produksi sperma akan kurang. Sehingga itu oke, kalau misalnya kita dapatkan spermanya kok jelek banget gitu ya, jumlahnya kurang, kemudian pergerakannya juga kurang, maka biasanya kita konsulkan ke dokter urologi untuk oke. disingkirkan adanya masalah-masalah seperti varikokel. Gitu mesti. Oke, oke, jelas sekali dok. Nah, kalau untuk laki-laki apakah disarankan minum vitamin gitu atau apa Iya, gitu untuk betul lebih? sama. Nah, yang sekarang di kota besar nih ada apa ya fenomena bahwa kita ini semua kekurangan vitamin D. Ya, Oke, baik yang perempuan maupun yang ya, laki-laki ya, karena kita takut atau kita tidak terpapar sinar matahari sama sekali. Kita naik turun mobil atau naik kendaraan bermotor tetapi terus pakai jaket atau pakai apa jadi nggak pernah kena paparan sinar matahari. Dan ternyata vitamin D ini sangat penting dalam fungsi-fungsi reproduksi baik pada perempuan maupun laki-laki. oke, Sehingga itu salah satu yang kita berikan. Misalnya kalau kita cek oke, vitamin D-nya rendah, kita berikan vitamin D, kemudian kita perbaiki misalnya dengan beberapa vitamin lain, yang kalau oke, pada laki-laki itu yang biasanya mengandung zinc, itu akan oke. meningkatkan produksi testis dari sperma dari testis. Oke, oke, baik dok, jelas sekali. Tapi memang rekomendasinya sebenarnya kalau vitamin D itu kebanyakan di Hmm. dunia direkomendasikan kasih aja ya suplemennya ya dok ya. Setahu saya Iya, empat karena ratus kalau sampai dicek enam sih, ratus. betul, kalau dicek soalnya rendah banget biasanya. Iya, Defisiensi, oke, ya, bahkan di bawah 10 gitu ya, ya, sangat-sangat sering ya. kurang baik ya. Karena Oke, imunitas baik. kita juga kan harus di apa untuk memiliki imunitas yang baik pada saat masa Ya. pandemi seperti ini, vitamin D sangat penting.
Oke, baik, jelas sekali. Jadi biasanya dikasih vitamin D sama zinc juga ya untuk Zinc, meningkatkan produksi spermanya. sperma. Oke, oke. Sekarang masuk ke topik yang paling banyak banget tanya, ternyata tentang PCOS, dok. Iya. Nah, jadi dokter mungkin bisa cerita apa Mhm. sih itu PCOS, apa gejalanya? Tadi ada yang tanya Ya. PCOS bisa hamil nggak? Saya PCOS bu, terus hamil, alhamdulillah. Oke, gimana dok? Ya. Jadi kalau PCOS ya ada beberapa fakta dulu deh ya biar tahu Ya, bahwa pentingnya PCOS karena September kemarin adalah PCOS awareness Awareness ya. Month sebenarnya. Ya. Jadi sebenarnya PCOS ini mempengaruhi atau mengenai 10 sampai 15% bahkan sampai 20% wanita. Jadi bayangkan betapa Banyak. besarnya ya. Ya. Dan dari setengah dari wanita yang terkena PCOS ini biasanya tidak terdiagnosis karena tidak pernah tahu apa itu PCOS Ya. dan tidak pernah tahu bahwa dirinya menderita PCOS karena nggak ngerti, kita nggak pernah baca atau nggak pernah dengar ya. Dan Ya. kemudian 50% pasien dari yang terkena PCOS ini nantinya akan berkembang menjadi penyakit-penyakit yang kita sebut dengan sindrom metabolik, yaitu Ya. diabetes mellitus, penyakit kardiovaskuler, ya, Ya. kemudian stroke dan sebagainya. Dan Ya. sekitar wanita-wanita menderita PCOS ini juga memiliki resiko 3 kali lipat lebih tinggi terkena yang kita sebut dengan kanker endometrium atau kanker dinding rahim. Oh, Jadi oke. ini yang fact di mana kita harus tahu bahwa memang PCOS ini sangat penting untuk diketahui oleh semua perempuan, baik yang masih belum menikah atau yang sudah menikah. Nah, kemudian apa tandanya ya? Tanda-tanda dari PCOS ini Ya. adalah ada 3. Kalau 2 aja dari 3 ini ada, berarti memang bisa didiagnosis sebagai PCOS. Yang Ya. pertama adalah gangguan haid, ya. Jadi Ya. haidnya biasanya jarang-jarang, lebih dari 35 hari, atau bahkan Ya. tidak haid sama sekali, ya. Itu yang pertama. Yang kedua ada pertumbuhan rambut yang berlebihan atau tanda-tanda Kumis gitu ya. peningkatan hormon ya androgen ya, hormon Ya. laki-laki bisa dibilang ya. Jadi ada kumis, jenggot, kemudian pertumbuhan bulu di dada, di perut, di lengan Oh. atas. Ya, lengan atas itu merupakan Oh. tanda, tapi kalau lengan bawah bukan. Kalau lengan bawah biasanya Oke. menyangkut ras atau genetik. Kemudian di Oke. paha, di bokong, itu ada scoringnya. Kita bisa tahu. Oke. Kemudian jerawatan dan rambut Ya. yang Ya. rontok. Oh, ya. Tanda-tanda hiperandrogen. Itu yang kedua. Yang Ya. ketiga, itu hanya dokter yang bisa lihat karena dokter akan melihat dari USG transvaginal atau dari traktor Ya. abdominal kita bisa lihat gambaran ovarium atau indung telur yang abnormal. Jadi dia itu mengandung telur yang terlalu banyak ya dari normal dan biasanya tidak pernah kita lihat telur-telur ini membesar. Jadi itu disebut dengan gambaran PCO atau polycystic ovary, Oke. ovarium polycystic. Nah ini kalau ada 2 dari 3 ini maka kita sebut dengan sindrom ovarium polycystic atau polycystic ovary Oke. syndrome. Gitu. Oke. Tadi banyak yang tanya apa bedanya Iya, PCO dan PCOS. Jadi PCOS. karena kriteria ini ya, dok. Iya, jadi kalau udah sindrom, berarti udah ada Ya. 2 dari 3 tadi. Kalau Gejala. PCO, banyak Ya. kadang-kadang pasien kita USG, ada PCO di induk telurnya, tapi dia nggak ada gejala apa-apa, dia punya anak, segala macam. Normal, berarti dia PCO aja, nggak masalah. Oke. Oke. Iya. Baik, dok, jelas. Nah, kemudian apa saja sih, dok, evaluasi yang dilakukan untuk PCOS? Apakah hanya USG saja? Oke, yang kita harus lakukan, dokter akan melihat ada faktor-faktor risiko. Jadi pertama kita harus tahu juga, karena gangguan haid atau gangguan ovulasi nggak cuma PCO. Jadi Ya. ada karena misalnya kegemukan bisa juga. Jadi ada yang disebut dengan resistensi insulin saja tanpa PCO bisa. Oh, oke. Jadi dia mengalami misalnya gejala mengarah ke diabetes, tapi tanpa PCOS bisa juga. Jadi resistensi insulinnya ini menyebabkan hiperandrogen dan kemudian telur nggak mau tumbuh. Kemudian ada Oh, gangguan hormon lain seperti hiperprolaktin atau kelebihan hormon yang sebenarnya normalnya pada ibu yang menyusui. Itu ya. bisa terjadi, itu harus kita Ya. lihat atau kita singkirkan. Ya, Oke. kemudian hal-hal yang lain adalah tentu saja kita bisa lihat apakah ada kalau misalnya gejala-gejala hiperandrogen yang berlebihan, kita harus singkirkan misalnya tumor-tumor yang menghasilkan androgen. Itu sih yang harus dievaluasi, Nes. Pada saat awal Oke. ya, pada saat Oke. awal.
Jadi evaluasi lab juga ya dok tadi ya, lab darah Betul, untuk jadi kita lihat, evaluasi hormon-hormonnya tersebut ya ya, dok. Dan kalau yang gemuk biasanya akan dicek juga untuk gula insulinnya darah, ya, gula insulin darah atau. puasa dan sebagainya. Oke, jelas dok. Jadi permasalahan ovulasi nggak hanya PCOS aja ya dok ya, ada tadi Enggak, masalah-masalah lain. betul. Oke, oke, jelas dok. Kemudian biasanya jujur dok, waktu dulu saya dibilang nggak mungkin PCOS ternyata karena saya kurus langsing banget gitu. Nah ternyata ada yang namanya lean Lean PCOS ya dok. PCOS, Oke, betul. Jadi, It, ya, jadi memang benar. Jadi Mas ada dua, obesitas sama apa PCOS yang obesitas sama PCOS yang lean. Kalau ya. di luar cutoff point-nya lean ini di bawah 25 INT-nya. Kalau kita di bawah 23 gitu Oh, ya. Nah, oke. kalau pada pasien-pasien yang lean ini sebenarnya dia juga berpotensi akan menjadi obes nantinya. Iya Jadi kalau memang. yang kalau Oke, lean PCOS ini bukan berarti dia tidak boleh atau tidak diharuskan untuk memodifikasi gaya hidupnya. Jadi harus tetap aja apa ya, disarankan untuk makan makanan ya, sehat ya dan oke, kemudian juga olahraga teratur. Karena ya, apa? Dia biasanya memiliki bakat atau dia apa gen-gen tertentu yang biasanya akan menjadi diabetes nantinya dan bisa jadi ya, obes juga. Salah satu ya. tandanya adalah sebenarnya kita melihat ya kadang-kadang pasien-pasien yang lean PCOS ini sepertinya kurus, tapi ternyata di bagian perutnya Gemuk. agak lebar ya. Jadi Oke, lingkar perut ini sangat penting diukur. Pada orang Indonesia dianggap yang tidak berisiko sindrom metabolik itu kalau di bawah 80 cm atau 4 jengkal kalau kita ukur dengan jengkal apa jari itu ya. Jadi kalau lebih oke, dari 80 cm itu adalah ada risiko terjadi sindrom metabolik karena oke, apa? Karena walaupun kelihatannya kurus tapi ada penumpukan lemak di daerah oke, perut, bukan perut. di dinding perut ya, tidak dalam perut, di organ perut Oke, gitu, di dalamnya. Itulah yang menyebabkan risikonya sama saja terhadap misalnya tadi diabetes dan sebagainya. oke, Ya. oke, baik, jelas sekali dok. Nah, kemudian apa sih terapinya dok untuk PCOS ini? PCOS, oke. Jadi kalau kita ngomong PCOS, terapinya nomor satu, first line atau lini pertamanya, modifikasi gaya hidup yang tadi saya bilang. Jadi Oke, sudah harus dimulai ada olahraga teratur. Jadi kalau misalnya yang lean PCOS, kita cukup maintain berat badan aja. Baik, olahraganya yang disarankan adalah 120 menit per minggu kalau untuk olahraga intensitas sedang atau oke, 75 menit per minggu kalau intensitasnya cukup tinggi. Atau oke. kalau misalnya pada pasien-pasien PCOS yang obes itu sekitar 250 menit per minggu untuk yang sedang Mhm. atau Ya, sekitar 150 menit per minggu untuk yang berat atau tinggi. Plus oke, dia harus mengurangi kalori sekitar 500 ya, kalori. Ya, jadi sehingga terjadi kita harapkan dengan modifikasi gaya hidup ini yang lean ini akan sehat, kemudian yang ya, obes akan turun berat badannya sekitar 5 oke, sampai 10%. Kalau sudah turun 5 sampai 10% saja berat badannya, yang diharapkan mhm. adalah ovulasi mulai terjadi. Mulai, Oke, jadi haidnya mulai yang tadinya mungkin 3 bulan, 6 bulan sekali, mulai 1 bulan, 2 bulan, mulai jarang-jarang ya, terjadi ya, ovulasi, sampai pada oke, suatu saat akan membaik. Tapi itu oke, kan first line. Kadang-kadang ya, orang apa namanya susah untuk mencapai itu. Jadi terpaksa ya, dokter harus mengatur nih ya. Kalau misalnya belum kepingin punya anak, yang penting kita harus atur haidnya, Mas. Jadi oke, pada seorang perempuan itu mensnya itu harus minimal 3 bulan sekali. Karena apa minimal, tadi minimal ya 3 bulan ya, sekali itu minimal. Karena apa terjadinya resiko tadi kanker endometrium. Karena kalau tidak haid terlalu lama, tidak ada ovulasi terlalu lama, ada paparan estrogen yang terus-menerus tinggi terhadap oke, endometrium atau dinding rahim tanpa adanya counter dari progesteron. Karena kalau ada ovulasi ada progesteron ya. Nah, ya, kalau tidak oke, ada ovulasi, estrogen terus-menerus ah, ah, menyebabkan ada pertumbuhan tidak normal nih lama-lama di dinding rahim. Sehingga perlu oke, kita berikan progesteron paling 3 bulan sekali. Kalau ya, misalnya apa namanya mau pakai pil KB boleh juga kita atur dengan seperti itu. Tapi kalau kepingin oke, punya anak, kita bantunya bukan dengan mengatur haidnya, tetapi kita berikan obat-obat yang bersifat membesarkan sel telur atau obat-obat penyubur. Sehingga oke, pasien akan terjadi ovulasi dan bisa terjadi kehamilan. Gitu, Mas. oke, oke. Nah, contoh obat lainnya itu kan seperti obat yang diabetes ya dok, ya misalnya metformin. Jika memang Metformin. ada ke arah resistensi insulin saja Betul. dok Ya, diberikan ya.
Ya. Oke, nah ada yang nanya nih dok, kalau saya dikasih metformin tetapi minumnya nggak teratur itu gimana dok? Ya, jadi metformin itu biasanya ada efek sampingnya nih, makanya mungkin nggak teratur seperti itu. Karena Ya, ada sedikit mual, ya kadang-kadang macam-macam deh ya. ya, Terutama adalah gejala di saluran cerna. Sehingga ya, biasanya saya sarankan pakai dosis kecil dulu. Kalau misalnya bisa 500 miligram dulu, misalnya ya dalam satu ya. minggu, 2 minggu. Kalau oke, sudah terjadi toleransi, maka dinaikkan lagi jadi 1000 miligram pelan-pelan. Jadi harus dinaikkan pelan-pelan. Setelah Oke, itu baru biasanya lebih bisa di-maintain secara. Karena kalau cuma sekali-sekali makannya nggak ada gunanya juga ya. ya. Karena kan tujuannya adalah ingin menurunkan Resistensi insulin insulin. tadi ya Ya. supaya tidak memperberat gejala PCOS-nya. Oke, baik dok, jelas. Nah, kemudian kapan sih pada akhirnya diberi obat penyubur kalau pada PCOS atau direncanakan tindakan lain? Iya. Jadi kalau ada kan modifikasi gaya hidup misalnya 3 6 bulan, nggak ovulasi juga, padahal dia sudah kepingin anak ya, pengen punya anak, Ya, atau mungkin usianya juga sudah lebih dari 35 tahun, kita kan nggak bisa juga terlalu lama menunggu, ya maka ya. kita biasanya tawarkan pasien dengan memberikan obat penyubur. Jadi obat penyubur ini Oke, biasanya dokter akan pilihkan obat yang oral dulu ya, dengan dosis paling ya. kecil, kemudian dilihat juga tuh kalau pakai dosis paling kecil tidak tubuh baru dinaikkan. Kalau misalnya dengan obat oral tidak berhasil juga bisa dengan obat hormon suntik ya. Nah kalau Oke. tidak berhasil juga dengan hormon suntik, kita biasanya sarankan untuk bayi tabung kalau untuk kepingin punya anak. Gitu. Oke, baik dok, jelas sekali. Terima kasih. Nah, kemudian untuk nutrisi, apakah ada makanan-makanan tertentu yang dianjurkan untuk dikonsumsi individu PCOS dan apa ada yang harus dihindarkan? Oke, jadi kalau nutrisi sebenarnya kalau apa namanya obesitas ya itu tentu Ya, saja harus diet ya, diet itu ya, sebenarnya disarankan itu tidak ada spesifik diet apa yang ya. harus di apa ya dijalani, tetapi Oke, sebenarnya adalah intinya adalah mengurangi kalori itu aja sih ya, mengurangi kalori oke, 500 kalori realistik 500 kalori per hari itu akan menurunkan berat badan, karena oke, sebenarnya bukan nutrisinya apa yang menyebabkan telur nggak tumbuh, tapi karena ya, terlalu overweightnya itu. Dan oke, tapi biasanya karena PCOS ini sangat berkaitan erat dengan tadi resistensi insulin dan ya, diabetes, maka ya, yang kita sering sarankan adalah perbanyak diet yang mengandung fiber ya, jadi sayur ya, dan buah, ya, kemudian protein, tapi ya. turunkan karbohidratnya dan Oke, dan pilih gula-gula, pilih gula-gula gitu ya betul dok. Refined manis-manis sugar, ya, ya, dessert betul ya. ya Oke, pakai gitu, dan oke, kemudian pilihkan high fiber, jadi kalau bisa karbohidrat yang memiliki indeks glikemik yang tinggi, jadi apa ya, namanya sayur. yang sayur yang mungkin ya nasi merah dan sebagainya gitu. Oke, oke dok, jelas sekali. Kemudian kalau misalnya PCOS tadi berarti kalau yang Hmm. obesitas targetnya turun 5-10% dulu ya dok. Lebih Iya, baik lagi turun IMT-nya ke 19-23 ya betul. untuk IMT. Oke. Mhm. Kemudian setelah ini yang saya suka baca nih dok, karena ada juga pernah jujur kayak ke dokter objin, udah hamil Iya. kan PCOS, udah santai, udah hilang gitu, udah santai aja. Padahal Ah, kalau kan saya suka baca-baca jurnal iseng gitu, itu tuh kadang jadi bikin parno sendiri karena kemungkinan bayinya IUGR, kemungkinan preeklamsinya iya, besar. Nah itu bagaimana betul. dok? Iya. Jadi memang kehamilan dengan PCOS ini berbeda dengan kehamilan yang normal. Ya, Pertama, angka kegugurannya lebih tinggi. ya, Karena apa? Karena kualitas sel telur pada pasien-pasien PCOS itu biasanya kurang baik. Oleh karena itu ya, saya seringkali bilang ke pasien-pasien bahwa untuk PCOS sih nggak bisa instan, jangan ngarepin langsung hamil sekejap, karena kita perlu proses untuk memperbaiki ya, itu. Jadi ya, kualitas sel telur ini harus diperbaiki dulu sampai nanti siap baru bisa hamil ya. Dan ya. kemudian tadi resistensi insulin itu sangat berkaitan erat dengan berbagai komplikasi pada kehamilan, Hmm, terutama diabetes dalam kehamilan, diabetes mellitus dalam ya, kehamilan, kemudian preeklamsia, hipertensi dalam kehamilan. Ini tiga ini yang paling sering nih, selain keguguran. Sehingga memang oke, selama hamil ini benar-benar harus dijaga, dilihat ya, apa namanya tekanan darahnya bagaimana, gula darahnya bagaimana. Kalau sedikit ya, saja naik, terus langsung
diberikan obat untuk menurunkan insulin, langsung diet dan sebagainya. Jadi memang Ya, ya, selama 9 bulan itu benar-benar harus dipantau secara ketat lah untuk kehamilan. ya. Dan setelah melahirkan tentu saja harus back to modifikasi gaya hidup supaya tidak Ya, terjadi. tetap harus hidup sehat. Betul. Oke, jelas dok. Tadi ada yang bertanya juga di sini, saya PCOS sudah dapat metformin, sekarang hamil, emang metforminnya harus lanjut ya? Oke. Kalau tentang metformin, dokter akan melihat kondisi ibu. Kalau Ya, saya akan melihat apakah masih terjadi resistensi insulin. Karena ada pasien-pasien yang sudah hilang resistensi insulinnya. Kalau ya, sudah dia berhasil menurunkan berat badan, berhasil diet dan sebagainya ya. tidak perlu lagi kita berikan metformin. Oke, Tetapi kalau pasien-pasien yang masih obesitas, kemudian resiko resistensi insulinnya cukup tinggi, sebaiknya memang metformin tetap dimakan limit. selama Ya, kehamilan. Dan jangan ya, takut, metformin terbukti cukup aman dalam ya. kehamilan. Ya, jadi Oke. resiko misalnya diabetes dan sebagainya itu bisa diturunkan dengan pemberian metformin tersebut. Oke, baik dok, jelas sekali. Terima kasih. Nah, pertanyaan terakhir nih tentang PCOS. Selanjutnya kita ke masalah yang lain. Baik. Apakah PCOS bisa sembuh? Oke, jadi PCOS bisa terkontrol karena sebenarnya tadi yang kondisi yang kita sebutkan PCO, jadi hanya ovariumnya kecil-kecil tapi terus haidnya Ya, teratur, dia punya anak, itu sebenarnya PCOS yang terkontrol. Jadi oke, dia sudah mengalami bisa mengalami ovulasi teratur dan sebagainya karena mungkin gaya hidup sehat, kemudian ya, tidak gemuk, menjaga berat badan dan sebagainya. Itu kita sebut dengan PCOS yang terkontrol. ya. Bukan sembuh karena apa? Sebenarnya ada faktor genetik di situ yang terus melekat pada pasien kan. Jadi tidak akan sembuh dari faktor genetik itu. Tapi yang dikendalikan adalah faktor lingkungan. Karena setiap Oke, penyakit-penyakit yang berhubungan genetik itu pasti pencetusnya adalah faktor lingkungan. Jadi kita bisa oke. jaga supaya tidak terjadi PCOS-nya tidak memberat dengan memperbaiki gaya hidup tadi. Oke, kembali lagi ke gaya hidup dan berarti Iya, tidak bisa sembuh sepenuhnya ya, tapi tidak bisa terkontrol kondisinya. terkontrol. Oke, Iya. baik dok, jelas. Nah, selanjutnya dok, masuk ke endometriosis. Nah, apa sih dok ciri-ciri endometriosis dan bagaimana kemungkinan untuk dapat hamil? Oke, jadi endometriosis ini lebih jarang dari PCOS, tapi Ya, memang terus terang lebih berat daripada PCOS untuk hamil, oke, untuk ya, infertilitas. Jadi gejalanya apa? Awalnya tadi seperti saya sudah katakan ada dysmenorrhea atau nyeri haid yang makin lama makin berat. Awalnya oke, tidak ada, terus muncul, makin lama makin ya, berat. Itu sangat khas terhadap adanya endometriosis. Dan oke, begitu ada hal itu, tentu biasanya ke dokter ya, maka dokter akan lihat nih, biasanya dari USG, kalau misalnya sudah cukup berat, sudah mulai terlihat lesi endometriosisnya itu menempel pada indung telur atau kita sebut dengan kista endometriosis atau endometriosisnya menempel pada otot rahim kita sebut dengan adenomiosis dan oke, sebagainya. Nah, semakin ringan penyakit ini, semakin besar kemungkinan hamil. Jadi oke, kalau bisa diketahui sejak dini, belum ada kista, belum ada adenomiosis, itu keberhasilan oke, hamilnya sangat tinggi. Tapi kalau nanti oke, sudah ada kista, sudah adenomiosis, memang akan jadi lebih rendah, walaupun kita oke, melakukan tindakan misalnya inseminasi atau bayi tabung. Jadi penting oke, sekali kalau untuk endometriosis ini adalah deteksi dini, diagnosis dini. Makanya dulu mungkin kalau dokter-dokter suka bilang ke pasien yang diduga ada endometriosis ya cepat kawin deh gitu sebelum iya, nanti eh, masih muda juga nggak apa-apa gitu ya. Karena benar, iya, jadi progresivitas dari endometriosis ini dengan usia itu sangat berpengaruh dengan kemungkinan hamilnya nanti. Makin berat, oke. makin sulit untuk hamil gitu. Oke, tapi kalau untuk endometriosis sendiri bisa dikontrol nggak dok? Maksudnya kalau udah ketahuan terus ya Ya, belum mau nikah juga gitu. iya, iya. Nah, bisa. Jadi, pada pasien-pasien yang belum menikah, endometriosis itu bisa dikontrol dengan salah satunya memberikan obat-obatan hormonal seperti Oke, OCP, jadi oral oke, contraception pills, jadi oke, pil KB. Karena apa? oke, Karena endometriosis adalah suatu penyakit yang sangat tergantung hormon estrogen. oke, Jadi kalau estrogen kita tinggi, maka endometriosis
tumbuh ya. Nah, Oke. kalau kita berikan obat-obatan tadi, misalnya progestin atau progesteron, dan juga OCP yang mengandung estrogen dan progesteron, maka lesi endometriosisnya ini ditekan, tidak membesar, tidak Oke. progresif. Sampai pada Ya. suatu saat nanti misalnya sudah menikah langsung di-switch ke program hamil gitu. Oke, oke, jelas banget dok. Jadi kuncinya kalau udah ada nyeri mens yang Ya, progresif atau bertambah berat dibanding sebelumnya, lebih baik mhm, langsung diperiksa, di terapi lebih awal, betul. maka hasilnya akan lebih bagus. Iya, Oke, baik dok. Kemudian kalau untuk masalah yang lain dok tadi seperti sumbatan pada tuba, itu ya, apa sih yang bisa diketahui oke. awalnya apa gejalanya? Iya, jadi sumbatan tuba. Jadi sumbatan tuba ini penyebab terbesarnya adalah infeksi. Eh, Ya, jadi infeksinya apa? Ini adalah infeksi yang nggak sering gitu ya, nggak sering ya. terjadi. Itu infeksi yang disebabkan oleh suatu kuman yang namanya chlamydia. Dan ini Oh, biasanya adalah infeksi yang menular secara seksual. Jadi ya, kalau misalnya belum belum menikah atau sudah aktif secara seksual, tapi ya, kemudian ada gejala di mana ya. kita sebut dengan penyakit radang panggul. Jadi ada keputihan yang PID ya dok ya? berlebihan, Ya. PID, ya, Ah, eh, ada keputihan yang berlebihan, keputihannya berbau, kemudian ya. ada kekuningan atau bahkan kehijauan, disertai Hmm, adanya di perut dan demam, itu hati-hati, itu harus cepat-cepat ke dokter supaya ya. diberikan antibiotik, supaya diobati PID-nya, penyakit radang Ah, panggulnya, ya. supaya dihindari komplikasi kerusakan tuba. Karena si kuman Oke, chlamydia ini itu oke, awalnya dia hanya menginfeksi di bagian serviks, di bagian mulut rahim. Tapi oke. kemudian dia bisa naik lagi ke daerah rahim, akhirnya dia Oh, ke ya, tuba. ya. Kalau di tuba, Siap. dia merusak tuba itu. Itu jadi Oh, oke. kalau sudah rusak, kita biasanya tersumbat atau bahkan melebar seperti kita sebut dengan hydrosalping. Itu memang sudah sulit untuk dilakukan tindakan apa-apa. IVF pun juga sulit ya, dok? Jadi kalau ya tentu saja kalau IVF bisa Nes. Jadi kalau Oh, misalnya oke. sudah tersumbat kanan kiri dua-duanya kita Ya. sarankan IVF. Oh, oke. Oke, baik. Dok, jelas sekali. Jadi, Ya. biasanya juga nyeri pinggang juga ya, dok, ya, gejala PID. Ya, Apa betul. lebih Jadi baik PID itu nyeri, kadang-kadang nyerinya tuh nggak sakit sekali. Jadi pegel gitu? Enggak. pegel-pegel aja, tapi ada gejala sumeng-sumeng ya, demam-demam gitu ya. Kemudian ada keputihan, itu Oke. yang keputihan yang paling sering tuh. Keputihannya kok agak kuning, ada hijau. Nah, Berbau, cepet-cepet berwarna. deh. Ya. Karena sebenarnya Oke. dengan antibiotik saja itu bisa disembuhkan sebelum terjadi komplikasi Ya, kerusakan sebelum tuba. makin parah. Oke, Betul. penting sekali nih dok. Jadi untuk yang perempuan merasa keputihannya berbau atau berwarna Ya, tidak normal, mhm. segera Ya, diobati supaya tidak semakin parah dan mempersulit kehamilan. ya, Oke, baik dok. Nah, kemudian dok, ada juga nih banyak yang tanya tentang keguguran berkali-kali. Itu ya, bagaimana sih dok untuk evaluasinya dan apakah harus dievaluasi banyak? ya. Jadi keguguran berulang ini juga sama seperti endometriosis, kasus yang cukup berat. Jadi kalau kita Hmm, bilang 2 kali berturut-turut keguguran, itu bisa disebut dengan keguguran berulang. Dulu sih 3, tapi ya, kita sekarang lebih cepat lagi. dua. Kalau 2, kita harus investigasi. Jadi penyebabnya sangat banyak dan sayangnya sebagian besar nggak ketahuan penyebabnya apa, Mas. Jadi eh, sulit sekali untuk menemukan penyebabnya. Tapi ada beberapa penyebab yang kita bisa kenali. Jadi misalnya awal seperti yang nomor paling sering terjadi adalah salah satunya adalah antifosfolipid syndrome. Jadi Ya, itu merupakan suatu penyakit kita bisa sebut dengan autoimun ya. Jadi ya. itu akan menyebabkan implantasi atau kondisi janin itu penempelan janin itu tidak terlalu baik sehingga akan Oke. terjadi misalnya hamil sampai 10 minggu tiba-tiba terjadi kematian budiga atau janinnya tidak Oke. berkembang. Jadi Ya. antifosfolipid ini sindrom ini bisa dikenali, bisa dicek dengan pemeriksaan darah tertentu dan diobati. Oh, oke, Ya. oke. Kemudian yang kedua adalah kelainan-kelainan genetik. Jadi kelainan genetik ini biasanya kita lihat dari embrionya, apakah ada kelainan kromosom, ya. Kemudian kalau ada, apakah ini sifatnya random atau Hmm. diturunkan. Kalau memang ada kecurigaan diturunkan, maka kita harus cek kedua orang tua. Adakah kelainan Oh, kromosom pada mereka berdua? Jadi kalau memang oke. ada, maka ada konseling genetik tertentu ya kita harus mungkin melakukan
embrio apa namanya pemilihan embrio pada penyakit bayi dengan program bayi tabung misalnya, ya. Oke. Kemudian yang sering terjadi juga adalah kelainan pada rongga rahim. Jadi rongga rahim itu ada yang bentuknya nggak normal, ya. Jadi kayak apa istilahnya rahimnya bercabang dua gitu ya. Ya. Ada sekat di setengah tengahnya atau septum, atau ada polip, atau ada infeksi. Apapun penyebab ada kelainan pada rongga rahim itu juga bisa menyebabkan keguguran. Itu jadi dokter Oke. akan lihat dari USG, kadang-kadang harus dilakukan hysteroscopy untuk melihat. Dan yang kemudian yang sering juga tadi yang saya bilang jadi PCOS. PCOS juga merupakan salah satu penyebab nih keguguran Oh ya. berulang. Jadi Mm-mm. kualitas sel telurnya kurang baik sehingga biasanya BO terjadi, blighted ovum, ya tidak Oke. berkembang dan sebagainya. Jadi memang banyak harus dikenali benar-benar. Dokter biasanya akan ngecek satu-satu nih kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi untuk sampai suatu saat nanti ketahuan apa penyebabnya mudah-mudahan. Gitu. Oke. Jadi tadi kalau kuncinya kalau keguguran berulang udah 2 kali keguguran harus dievaluasi lebih lanjut ya dok oleh dokter Evaluasi, objinnya betul. ya. Oke, Ya, itu sesuatu yang harus dikhawatirkan. ya, Nah, bagaimana dengan blighted ovum dok? Ini juga banyak yang tanya. Pengalaman ya, blighted ovum, apakah akan berulang? Nah, ini kenapa ya? iya. Oke, blighted ovum itu juga merupakan suatu kondisi di mana embrio ini nggak normal. Jadi kalau kita periksa kromosom pada blighted ovum itu biasanya embrionya nggak normal. Dan bagusnya, untungnya, blighted ovum ini sangat jarang berulang. Jadi biasanya dia Oke, random sifatnya. Jadi ya, biasanya kalau kehamilan pertama blighted ovum, kehamilan berikutnya tidak terjadi ya, lagi. Jadi nggak usah ya. khawatir kalau blighted ovum biasanya sih next cycle atau next pregnancy itu biasanya normal. Tapi kalau memang 2 kali blighted ovum sama, kita harus investigasi lagi apakah Oke, ada kelainan kromosom terutama pada kedua orang tuanya. oke. Ya, baik dok, jelas sekali. Terima kasih. Nah, kemudian berapa sih dok sebenarnya jarak yang ideal antara kehamilan? Oke, jadi jarak sebenarnya sih secara fisiologis, secara Ya, apa namanya kesehatan tubuh seorang perempuan sebenarnya 1 tahun tuh udah cukup ya, udah ya, kembali lagi bisa. Cuman kan masalahnya eh, dari psikologis anak ya masih 1 tahun kayak kecepatan ya kalau udah punya adik ya, lagi ya. Jadi ya, kalau saya rasa sih jadi selama bayi ini masih menyusui sampai 2 tahun sebaiknya ya, jangan hamil dulu gitu ya. Nanti ya. setelah 2 tahun Kewalahan juga baru sih deh dok ini. hamil lagi ya. Jadi Ya, ya, sebagai dokter anak Messi setuju ya ya, psikologis. ya dok. Bahkan secara psikologis sebenarnya psikologis anak tuh yang ideal 4 tahun jaraknya. 4 tahun ya? Iya, Oh, karena oke. Itu adiknya nggak. kakaknya sudah lebih matang untuk menerima kehadiran adiknya. Hmm, oke oke. Tuh. Jadi Yusuf sekarang 4 tahun ya? Oke 2 tahun berarti Ya, kecepatan. ya, ya. Kemudian dok, apa sih saran untuk persiapan kehamilan atau yang mau program kehamilan di tengah pandemi ini? Oke, jadi kalau di tengah pandemi, saya rasa kita kalau di pada saat ini udah di titik di mana kita sudah cukup ngerti gitu ya, bagaimana menghindari infeksi COVID ini. Jadi saya rasa rumah sakit sudah cukup siap untuk menerima Hmm, pasien ya ya, yang non COVID, artinya ada protokol-protokol yang sudah diperhatikan, kita tahu apa ya, namanya counter-counternya, ngantri segala macam. Jadi saya rasa sih sebenarnya Mas untuk saat ini nggak usah terlalu takut untuk misalnya mau program hamil ke dokter ya. Tentu saja cari rumah sakit yang memang benar-benar menerapkan protokol protokol. kesehatan, betul. Oke, baik dok. Nah, kemudian pertanyaan lainnya lagi nih dok, pasien dengan amenorrhea atau tidak menstruasi dan selalu Ya, menstruasi dengan pil KB. Nah, apakah mungkin oke. hamil? Nah, jadi kalau amenore artinya kan itu tidak haid Mm-mm. secara berturut-turut ya. Jadi biasanya kalau kita anggap amenore adalah 6 bulan. Jadi 6 bulan nggak haid itu berarti kita sebut amenore. Bahkan kalau 3 bulan juga kita sebut amenore. Nah, dicari penyebabnya. Karena PCOS juga bisa begitu. PCOS itu Oke, bisa sampai setahun sekali haidnya, ya. ya, Kalau ya, memang PCOS penyebabnya, tentu saja kemungkinan hamilnya cukup besar. oke, Tetapi itu apa sisi yang baik ya. Tapi sisi yang buruknya adalah kadang-kadang amenorrhea ini bisa disebabkan juga kita sebut dengan kondisi
menopause prematur. Jadi menopause yang terlalu cepat. Makanya harus segera diperiksa apakah kondisi ibu ini amenorrhea disebabkan oleh apa gitu ya. Karena Ya, kalau ya. misalnya memang masih ada sel telurnya, masih banyak, ini gangguan hormonal seperti PCOS, itu insya Allah masih bisa hamil. Tapi tentu saja Oke. kalau misalnya sel telurnya udah makin sedikit, mudah-mudahan masih ada, tapi makin sedikit sehingga haidnya jarang-jarang, itu harus lebih cepat-cepat untuk kita lakukan tindakan. Apakah lakukan inseminasi atau bayi tabung sehingga keberhasilan lebih besar. Oke. Itu. Itu termasuk early menopause juga ya, Dok? Early Betul. Jadi menopause? kalau udah di bawah 40, kemudian terjadi tiba-tiba haidnya berhenti ya 6 bulan sampai 1 tahun terus berburu cepat deh. Karena dicek benar-benar apakah ini ada tanda-tanda ke arah menopause atau tidak. Karena kalau ada, ya apalagi masih Harus ingin punya cepat-cepat. anak harus cepat-cepat. Selama telurnya Oke. masih ada, masih bisa terjadi kehamilan. Oke, baik Dok. Banyak sekali yang udah dijelaskan oleh Dokter Tommy dan pasti bermanfaat banget. Ini pertanyaan terakhir nih Dok. Ya, Banyak yang tanya tadi, kalau misalnya PCOS saya diterapi dengan baik, rata-rata perbaikannya itu atau normalnya itu berapa lama sih keadaan saya? Kemudian begitu juga dengan endometriosis dan tadi sumbatan tuba. oke. Kalau PCOS, kita biasanya menyarankan pasien itu melakukan modifikasi gaya hidup tuh sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Oke, Jadi nggak usah terlalu terburu-buru karena pasti sulit untuk menurunkan berat badan ya, apalagi yang ya. terjadi obesitas. Karena 5-10% itu kita harapkan dengan cara yang sehat. Jadi bukan dengan obat-obatan, obat Ya, diet, dan diet yang terlalu berat itu enggak. Tapi ya. dengan mencoba mengurangi kalori dan kemudian melakukan olahraga yang lebih teratur, biasanya berat badan akan turun. Sehingga 3 sampai 6 bulan adalah waktu yang tepat biasanya tercapai itu Oke, perbaikan pada pasien-pasien PCOS. oke. Kalau untuk endometriosis memang mesti endometriosis itu suatu kondisi di mana tidak akan terjadi perbaikan. Jadi tidak akan Oke, ada. Jadi endometriosis ini terus segera progresif sifatnya. Sampai pada suatu oke. saat seorang perempuan itu mengalami menopause. Kalau sudah Ya. menopause tidak ada lagi estrogen yang dihasilkan oleh sel telur, maka endometriosis ini dengan sendirinya akan hilang. Jadi kalau Oh, oke. endometriosis, kalau untuk pengen punya anak, cepat-cepat program, diusahakan Ya. sebaik-baiknya agar bisa cepat punya anak. Karena nanti begitu sudah punya anak, baru bisa misalnya pakai pil KB. Karena begitu pakai pil Oke. KB, endometriosis tertekan, nyerinya tidak ada lagi, pasien juga quality of living-nya akan meningkat gitu. Oke. Jadi kalau mau punya anak cepat-cepat deh Oke, diusahakan. baik. Begitu juga dengan sumbatan tuba ya, Dok. Itu juga harus cepat-cepat diterapi dan Ya, tindakan ya betul. kalau itu ya. Ya, kalau memang ada tanda-tanda penyakit radang panggul seperti ID tadi, demam, keputihan, ada sakit perut, buru-buru ke dokter untuk diberikan antibiotik sehingga menghindari dari komplikasi itu. Kalau sudah ada komplikasi itu, segera ke dokter karena kan bisa. Tergantung kalau sumbatannya cuma satu, salah satu aja, misalnya kanan atau kiri, kita bisa coba dengan cara biasa atau inseminasi. Tapi kalau dua-duanya memang sebaiknya dengan bayi tabung. Oke, baik Dok, jelas sekali. Ya, Terima kasih banyak Dokter Tommy, ilmunya banyak sama-sama. sekali. Saya juga banyak belajar. Semoga para audiens juga pasti banyak belajar di sini dan bisa mempersiapkan Semoga. lebih matang untuk kehamilan mereka supaya bayinya Amin, juga amin, sehat. Amin. amin. Oke, Makasih ya Dokter, Besti sebelum telah kita, mengundang saya ya. ya, saya yang terima kasih dokter sudah berkenan untuk berdiskusi di tentang anak. Mungkin sebelum kita akhiri, dokter ada pesan terakhir untuk para audiens di sini, dok? Oke, jadi ya kalau menurut saya sih nomor satu kalau kepingin program hamil karena pasti sepertinya kayak pertanyaan dari tadi program hamil semua nih ya. Kalau program hamil nomor satu yang diusahakan adalah coba deh menerapkan gaya hidup sehat pada ibu dan suaminya, pasangannya. Namun kalau misal sudah gaya hidup sudah sehat, 1 tahun kok nggak hamil-hamil juga, segera ke dokter karena dengan early detection, early diagnosis, biasanya kita bisa cepat mengupayakan agar bisa terjadi kehamilan. Oke, baik Dokter Tommy. Terima kasih banyak Dokter Tommy Oke, sekali sama-sama lagi Mesti. atas kehadirannya. Sehat selalu dok. Kemudian terima kasih juga kepada para audiens. Sampai ketemu lagi. Semoga bermanfaat diskusi kali ini. Oke, sampai ketemu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.